Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi juga Ibu Karunia Gali Permadani. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Pengelolaan Laboratorium Biologi yang beranggotakan saya Nisa Larasati, Aulia Indah Kurniati, dan Roro Puspa Indah Rina akan memaparkan materi yaitu alat laboratorium non-elektrik. Baik, untuk yang pertama yaitu macam-macam alat laboratorium non-elektrik dan cara penggunaannya. Nah, alat laboratorium yang pertama yaitu ada alat-alat gelas dan keramik. Nah, yang pertama adalah cawan Petri, berfungsi untuk membiakkan mikroba. Cara penggunaannya yaitu media dapat dituang ke cawan bagian bawah dan cawan bagian atas sebagai penutupnya. Selanjutnya ada pipet ukur, merupakan alat untuk memindahkan larutan dengan volume yang diketahui. Cara penggunaannya yaitu cairan disedot dengan pipet ukur dengan bantuan filler sampai dengan volume yang diinginkan. Berikutnya yaitu pipet tetes, berfungsi sama dengan pipet ukur namun volume yang dipindahkan tidak sesuai, tidak diketahui seperti itu. Nah, salah satu penerapannya adalah dalam menambahkan HCl atau NaOH saat mengatur pH media dan menambahkan reagen dalam uji biokimia. Selanjutnya adalah tabung reaksi, digunakan untuk uji-uji biokimiawi dan menumbuhkan mikroba. Tabung reaksi dapat diisi media padat maupun cair. Nah, selanjutnya labu Erlenmeyer berfungsi untuk menambahkan larutan bahan atau cairan. Nah, labu Erlenmeyer ini dapat digunakan untuk meracik dan menghomogenkan bahan-bahan komposisi media, menampung aquades dan kultivasi mikroba dalam kultur cair. Cara penggunaannya yaitu dengan menuangkan larutan atau zat kimia secara langsung atau dengan menggunakan corong. Nah, berikutnya yaitu ada gelas ukur. Di sini berfungsi untuk mengukur volume suatu cairan seperti labu Erlenmeyer. Cara penggunaannya dengan menuangkan larutan atau zat kimia secara berhati-hati. Nah, berikutnya yaitu batang L untuk berfungsi sebagai penyebaran cairan di permukaan agar supaya bakteri yang tersuspensi dalam cairan tersebut tersebar secara merata. Cara penggunaannya dengan cara mengaduk larutan atau zat kimia secara langsung. Dan selanjutnya mortar dan pestle. Nah, di sini digunakan untuk menumbuk atau menghancurkan materi cuplikan, misal daging, roti atau tanah sebelum diproses lebih lanjut. Cara penggunaannya dengan memasukkan yang ingin ditumbuk ke dalam mortar lalu ditumbuk dengan pestle. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Anissa, yaitu yang ke-9, beaker glass. Di dalam mikrobiologi dapat digunakan untuk preparasi media-media, menampung aquades dan sebagainya. Cara menggunakannya yaitu dengan menuangkan zat atau bahan secara langsung. Yang ke-10 yaitu pembakar Bunsen atau Bunsen burner. Bagian api yang paling cocok untuk memijarkannya dalam sterilisasi jarum ose atau yang lain adalah bagian api yang berwarna biru atau paling panas. Cara kerjanya yaitu dengan membakar bagian atas atau sumbu dari Bunsen. Kemudian yang B yaitu alat-alat non-gelas. 1. Jarum inokulum. Jarum inokulum berfungsi untuk memindahkan biakan untuk ditanam atau ditumbuhkan ke media baru. Cara menggunakannya yaitu sebelum alat ini digunakan terlebih dahulu disterilkan dengan memanaskan ujungnya sampai berpijar. Kemudian membiarkan ujung ose dingin sebelum digunakan untuk mencegah matinya bakteri. Yang kedua, pinset. Pinset berfungsi untuk mengambil benda dengan menjepit. Misalnya saat memindahkan cakram antibiotik. Cara menggunakannya yaitu dengan menjepitkan bendanya. Kemudian yang ketiga, pH indikator universal. Kegunaan pH ini untuk mengukur atau mengetahui pH suatu larutan. Cara menggunakannya yaitu kertas pH indikator dicelupkan sampai tidak ada perubahan warna. Kemudian strip warna dicocokkan dengan skala warna acuan. Yang keempat yaitu pipet filler atau rubber bulb.
Filler adalah alat untuk menyedot larutan yang dapat dipasang pada pangkal pipet ukur. Filler memiliki 3 saluran yang masing-masing saluran memiliki katup. Katup yang bersimbol A atau aspirate berguna untuk mengeluarkan udara dari gelembung. S suction merupakan katup yang jika ditekan maka cairan dari ujung pipet akan tersedot ke atas. Kemudian katup E hose berfungsi untuk mengeluarkan cairan dari pipet ukur. Kemudian yang kedua, cara perawatan alat laboratorium non-elektrik yang akan dilanjutkan oleh Mbak Aulia. Baik, akan saya lanjutkan. Yang berikutnya ada cara perawatan. Yang pertama, alat-alat dari gelas. Saat akan memanaskan pada suhu yang tinggi, perlulah untuk menggunakan alat gelas tebal. Tutup botol tidak boleh terbuat dari logam sehingga perlu menggunakan tutup botol plastik atau karet jika akan menyimpan bahan kimia. Contohnya yaitu gelas beker, gelas ukur, corong gelas, pengaduk kaca, pipet ukur, dan lain-lain. Yang kedua, alat dari bahan logam. Mengecat seluruh permukaan logam atau diberi vaselin, pelumas atau pelicin merupakan cara untuk merawat alat yang berbahan dari logam. Saat menyimpan, alat harus selalu dalam keadaan kering dan di tempat kering. Jangan menyimpan di ruang asam atau di dekat zat kimia yang bersifat asam. Contoh alatnya yaitu neraca. Yang ketiga, alat dari bahan porselen. Bahan dari porselen jika mengalami pemijahan harus dihindarkan dari percikan air karena dapat pecah secara tiba-tiba. Contoh alatnya yaitu seperti cawan, mortar, dan gelas arloji. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ada alat dari bahan plastik. Plastik memiliki sifat yang tidak tahan panas, baik panas dari bahan kimia maupun panas dari api. Sehingga, bahan dari plastik harus dihindarkan dari zat organik tertentu dan dari panas. Contohnya yaitu botol Aquades dan corong. Yang kelima, alat dari bahan kayu. Kayu dapat mengalami kerusakan seperti rapuh, berjamur, atau terbakar. Alat ini akan rapuh jika berada dalam kondisi lembab atau basah, terkena asam, basa atau larutan garam, atau juga bahan organik. Sehingga cara merawatnya yaitu dengan melapisi kayu dengan cat, pernis, bahkan disemprot dengan insektisida. Yang keenam yaitu alat-alat dari bahan karet. Bahan dari asam, basa, dan bahan organik dapat menyebabkan karet lengket sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada alat. Sehingga cara merawat alat yang memiliki bahan dasar dari karet yaitu dengan menghindarkan alat tersebut dari panas dan pelarut organik serta larutan basah. Contohnya penjepit tabung, rak tabung reaksi, dan rak pipet. Yang berikutnya yaitu cara perawatannya dengan menghindarkan alat atau bahan dari sinar matahari langsung dengan memasang tirai pada jendela laboratorium. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada cara penyimpanan alat laboratorium non-elektrik. Cara penyimpanannya yaitu yang pertama, alat disimpan berdasarkan kelompok alat. Yang kedua, alat-alat disimpan berdasarkan frekuensi penggunaannya. Yang ketiga, menyimpan dengan mudah dicapai, diambil, dan dicari. Yang keempat, penyimpanan dan pemeliharaan alat juga harus memperhitungkan sumber kerusakan alat. Lalu yang kelima, alat-alat khusus disimpan dalam lemari. Yang keenam, jangan menyimpan alat di dekat bahan yang memiliki kandungan asam. Dan yang ketujuh, simpanlah alat dan bahan dalam keadaan kering. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di forum diskusi Elita. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.